Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ulun Khairunada. Di sini ulun ingin memaparkan hasil jawaban final tes sejarah Islam Indonesia. Yang mana di sini ada 10 soal. Soal yang pertama yaitu jelaskan kota-kota dagang yang merupakan pasal dari kerajaan yang bercorak Islam seperti Demak, Cirebon, Banten, Kudus, dan Pekalongan. Jawaban saya yang pertama yaitu mengenai Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kerajaan Demak memiliki peran penting dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, yang mana penyebarannya digagas oleh para wali songo. Letak kerajaan ini sangat strategis, yaitu berada di jalur pelayaran dan memiliki pelabuhan yang besar, sehingga jalur perdagangan kerajaan Demak menjadi pendongkrak ekonomi yang mana melalui ekspor beras, garam, dan kayu jati. Selanjutnya yaitu mengenai kerajaan Cirebon. Kerajaan ini merupakan kerajaan yang cukup besar di Pulau Jawa pada abad ke-15 Masehi. Lokasi kerajaan Demak yang berada di pantai utara menjadikan kerajaan ini sebagai jalur perdagangan dan pelayaran yang cukup penting. Selanjutnya kerajaan Banten. Kerajaan Banten merupakan kerajaan yang berjaya di tanah Pasundan pada tahun 1526 Masehi. Puncak kejayaan kerajaan Banten terjadi pada saat masa pemerintahan Sultan Ajeng Tirtaya yang berhasil membangun hubungan perdagangan dan diplomatik dengan negara lain. Selanjutnya yaitu mengenai kerajaan Kudus. Kerajaan Kudus merupakan kerajaan pemasok hasil bumi untuk kerajaan Demak dan Jepara, yang mana hasil bumi itu langsung didatangkan dari pedalaman. Dan yang terakhir ialah kerajaan Pekalongan, yang mana Pekalongan ini merupakan pelabuhan dagang antar pulau dan digunakan salah satunya sebagai pelabuhan ekspor perkebunan hasil bumi seperti gula dan kopi. Pertanyaan yang kedua, sebutkan contoh-contoh kerajaan yang bercorak Islam khususnya di Sumatera dan di Jawa. Jawaban saya yang pertama, kerajaan Islam yang ada di Sumatera seperti Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Jeumpak, Kerajaan Verlak, Kerajaan Aceh, Kerajaan Lamuri, dan Kerajaan Pedir. Adapun kerajaan Islam yang ada di Pulau Jawa seperti Kerajaan Demak, Kerajaan Banten, dan Kerajaan Cirebon. Next, selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Jelaskan terbentuknya Kerajaan Banjar dan Goa Talo. Jawaban saya pada poin yang pertama yaitu terbentuknya Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar yang bercorak Islam ini berdiri pada tanggal 11 Juni 1860 Masehi. Berdirinya kerajaan ini karena adanya perebutan kekuasaan kerajaan Daha antara Pangeran Tumenggung dan Raden Samudra, yang pada akhirnya dimenangi oleh Raden Samudra dan menggantinya menjadi Kerajaan Banjar. Yang kedua, poin yang kedua yaitu Kerajaan Goa Talo. Kerajaan ini terletak di Sulawesi Selatan, bagian pesisir barat. Penduduk mayoritas suku Makassar, sehingga awalnya ia tumbuh sebagai chiefdom. Pemimpin pertama adalah Tumanurung Baini, yang merupakan penguasa lokal Goa pada abad ke-14. Goa dan wilayah lainnya memperebutkan hegemoni di wilayah tersebut. Raja Goa sendiri mengadopsi Islam sebagai agama kerajaan pada abad ke-17 Masehi, ketika Daeng Manrabia Sultan Alauddin I memeluk agama Islam. Selanjutnya pertanyaan yang kelima. Jelaskan peran Wali Songo dalam penyebaran Islam di kota Demak, Cirebon, Banten, dan Ternate Tidore. Jawaban saya, peran Wali Songo dalam penyebaran agama Islam di kota-kota tersebut yang telah saya sebutkan, yaitu yang pertama,
para wali songo sebagai pendakwah dan penyebar agama Islam di berbagai pulau. Dalam hal ini, selain berdakwah mengenai agama Islam, peran wali songo juga sebagai penyebar agama Islam di pulau tersebut. Yang kedua, para wali songo sebagai pendukung dan penasehat kerajaan-kerajaan Islam. Artinya, para wali songo berperan sebagai pendukung sekaligus penasihat bagi kerajaan-kerajaan Islam. Ini yang berarti selain para wali songo itu sebagai pendakwa, penyebar agama Islam di pulau tersebut, para wali songo juga sebagai penasehat untuk raja-raja dari kerajaan-kerajaan Islam yang ada di pulau tersebut. Dan yang terakhir, para wali songo sebagai pengembang kebudayaan daerah yang mana isinya disesuaikan dengan ajaran Islam. Selain itu, para wali songo juga berdakwah menyesuaikan dengan daerah yang mereka masuki dan berdakwah memakai media yang sesuai pada daerah tersebut sehingga kedatangan para wali songo dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Selanjutnya, pertanyaan yang kelima. Berikan pemaparan mengenai 3 tipologi kerajaan Islam, yaitu Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Jawaban saya pada poin pertama yaitu tipologi Sumatera. Kerajaan di sana diatur menurut hukum-hukum Islam dengan cara mengajak kembali umat Islam kepada Al-Quran dan Sunnah, serta mendorong kebebasan berpikir sepanjang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, tipologi Jawa, yang mana di Jawa sebagai contoh, sebelum Islam masuk di Pulau Jawa, agama masyarakat di sana dominan Kapitayan Hindu-Buddha. Agama Islam melebur dengan budaya Jawa pada abad ke-12 sampai 13 Masehi. Untuk di Jawa, penyebaran agama Islam pertama adalah Sunan Maulana Malik Ibrahim. Poin yang ketiga yaitu tipologi Sulawesi. Pada abad ke-17, kerajaan Islam Sulawesi resmi memeluk agama Islam. 3 pola pembentukan budaya yang memperlihatkan bentuknya salah satu ialah pola pembentukan Sulawesi. Pola Sulawesi ini menjadi Islamisasi melalui konversi keraton atau pusat kekuasaan. Pertanyaan yang keenam, bagaimana pendapatmu mengenai teori penetrasi Barat di Nusantara serta munculnya kolonialisme dan imperialisme terhadap kerajaan yang bercorak Islam? Jawaban saya, menurut saya adanya teori penetrasi ini sangat berpengaruh bagi Nusantara, sebab adanya penetrasi ini ingin merebut kembali kekuasaan dan memanfaatkan apa yang ada di Nusantara, khususnya rempah-rempah. Yang kedua, adapun munculnya kolonialisme dan imperialisme ialah sebagai usaha mereka dari negara barat untuk melakukan penjajahan di Nusantara dan memasuki sampai ke kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara. Namun, pada saat itu para raja pun juga memberikan perlawanan terhadap mereka, sehingga hal ini dapat meminimalisir pengaruh barat yang ingin berkembang di kerajaan Islam di Nusantara. Pertanyaan yang ketujuh, apa saja yang menyebabkan konflik Indonesia dengan negara asing? Jawaban saya, konflik yang menyebabkan Indonesia dengan negara asing ialah seperti perebutan wilayah dan ingin menguasai hasil bumi yang ada di Indonesia. Pertanyaan yang ke-8, bagaimana pandanganmu mengenai kondisi umat Islam di Indonesia pada saat pra-kemerdekaan dan pasca kemerdekaan? Menurut saya, umat Islam pra-kemerdekaan masih takut atau sembunyi-sembunyi di dalam menyebarkan agama Islam, mengajarkan agama Islam, dan menerapkan ajaran Islam. Sedangkan umat Islam pasca kemerdekaan, mereka diberi kebebasan di dalam beragama maupun menjalankan agamanya, karena dalam hal ini sudah diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia.
Selanjutnya pertanyaan yang ke-9, yaitu jelaskan tentang penyebaran aliran-aliran besar tasawuf ke Indonesia serta pengaruhnya di masyarakat. Jawaban saya, penyebaran tasawuf di Indonesia dimulai datangnya para ulama-ulama besar yang telah menyelesaikan sekolahnya atau telah selesai studi menuntut ilmunya dari Timur Tengah. Lalu mereka kembali ke Indonesia dan menyebarkan serta mengajarkan ilmu yang mereka dapat. Selain itu juga para ulama Timur Tengah yang sengaja pergi ke Indonesia untuk menyebarkan agama Islam di berbagai wilayah Nusantara. Misalnya saja salah satu kedatangan ulama besar yang berasal dari Kalimantan Selatan, yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau yang lebih dikenal dengan Datuk Kalampayan, yang mana karangan beliau yang terkenal yaitu kitab Sabilal Muhtadin. Dengan kedatangan beliau yang sangat berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Indonesia, khususnya dalam bidang tasawuf. Selanjutnya, pengaruh ilmu tasawuf ini di masyarakat sangat berpengaruh, sebab ilmu ini mengajarkan untuk beribadah sebagai bekal menuju akhirat dan membersihkan diri dari sifat-sifat tercela serta menghiasi diri dengan sifat terpuji. Oleh karena itu, banyak sekali masyarakat Indonesia yang mempelajari dan belajar serta menerapkan ilmu tasawuf ini. Pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan yang ke-10. Jelaskan mengenai aspek peninggalan Islam dari segi bangunan, sastra, budaya, politik, sosial, dan ekonomi. Jawaban saya, yang pertama mengenai aspek dari segi bangunan, yaitu salah satunya ialah masjid, yang mana masjid ini merupakan tempat peribadatan orang Islam untuk melaksanakan sholat, mengaji, beriktikaf, pengajian agama, dan pelaksanaan ibadah lainnya. Yang kedua yaitu aspek segi sastra, salah satunya ialah syair, yang mana syair ini merupakan media penyebaran agama Islam yang cukup menarik. Syair ini biasanya berisikan kata-kata yang dapat menyentuh hati pendengarnya dan berisikan kalimat-kalimat yang penuh dengan makna. Aspek yang ketiga ialah dari segi budaya, yaitu salah satunya tradisi tasmiyah atau penamaan pada anak, yang mana tradisi ini sebagai ucapan rasa syukur orang tua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah dikaruniai seorang anak. Biasanya tradisi ini terdapat di daerah Kalimantan Selatan. Yang selanjutnya ialah aspek dari segi politik, yang mana pada aspek ini tidak adanya lagi istilah raja atau kerajaan, diganti menjadi istilah kesultanan, sultan, khalifah. Selanjutnya dari aspek sosial, yaitu saat adanya Islam, sistem perbedaan atau kasta tidak ada lagi di masyarakat dan tidak lagi diterapkan. Semuanya tidak lagi memandang perbedaan di dalam bersosialisasi. Dan aspek yang terakhir ialah dari segi ekonomi, yang mana ekonomi orang Islam diandalkan dari berdagang, karena berdagang merupakan salah satu pekerjaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Demikianlah pemaparan dari jawaban hasil final tes sejarah Islam Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.